Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada seluruh jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Safinatun Najah, fasal terkait dengan alamatul bulugh. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun alamatul bulughi thalathun. Tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal untha wal ihtilamu fid dzakari wal untha litis'i sinina wal haidu fil untha litis'i sinina. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Alamatul bulughi utawi piro-piro tetengere balik iku salasun ana telu. Rupane tamamu khamsa asyrata, swiji iku sempurnane 15. Khamsa asyrata sempurnane 15. Apane sanatan taune. Fid dzakari ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ngimpi metu mani keluar sperma. Fid dzakari ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Litis'i sinina krana umur 9 taun. Wal haidu lan haid fil untha ing dalem wong wadon litis'i sinina krana umur 9 taun. Kesempatan ini kita akan membahas terkait tanda-tandanya balik. Kenapa? Yang pertama diterangkan adalah tanda-tandanya balik, karena nanti kita akan menerangkan terkait dengan kewajiban orang yang sudah mukallaf. Orang mukallaf sendiri adalah orang Islam yang sudah akil, berarti dia itu mempunyai akal yang sehat dan dia sudah
balik. Pokoknya kalau ada orang Islam dia berakal sehat sudah balik, maka sudah dinamakan sebagai orang yang mukallaf. Maksudnya apa? Orang yang sudah berkewajiban dipaksakan untuk melaksanakan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan alamatul bulugh, tanda-tandanya balik. Ini termasuk tanda, dan ini tidak harus semuanya. Ketika salah satu dari tanda ini kok sudah terjadi pada anak kita ataupun cucu kita. Kalau kita kan yang sudah jadi bapak ibu guru ataupun wali murid, saya yakin sudah balik semua. Sudah balik semua, sudah di atas 15 tahun. Ini salah satunya kok sudah terjadi pada anak kita ataupun cucu kita, maka anak kita, cucu kita itu sudah dinyatakan balik. Kalau di syarahnya itu fi bayani bulughil murahik, yaitu menerangkan sampainya murahik. Murahik itu anak yang hampir balik. Dia belum balik tapi hampir balik. Biasa sudah tamyiz itu. Tamyiz itu sudah pinter. Dikatakan pinter itu maksudnya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, itu udah pinter, sudah tamyiz. Nah, nanti ukurannya nanti ada murahik. Lah setelah murahik itu bisa naik menjadi anak tersebut dinyatakan sudah balik. Tanda-tanda balik ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, tandanya balik itu ketika ada orang sudah umurnya 15 tahun. Baik itu laki-laki ataupun itu perempuan. Pokoknya kalau ada anak kita, saudara kita kok umurnya sudah 15 tahun, ini tahdidan. Kalau di syarahnya itu tahdidiyatun. Maksudnya itu pasti benar-benar 15 tahun. Tidak kurang dari 15 tahun. Kalau lebih jelas boleh gitu. Dan ini tanda 15 tahun itu bukan kok pakai kalender yang Masehi yang biasanya ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bukan seperti itu. Ataupun tahun Masehi itu yang biasa kita hafal itu sekarang sudah tahun 2023, mendekati tahun 2024, mendekati pemilu. Nah, ini bukan itu, tapi ini memakai kalender Komariah, yaitu kalender Hijriyah yang biasa kita pakai itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ila akhirih. Itu kok ada anak kita, contohnya lahirnya tanggal 1 bulan Muharram. Berarti ketika sudah sampai 15 tahun, berarti tanggal mungkin 30 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 30 Dzulhijjah, berarti itu anak tersebut itu sudah dinyatakan balik. Kalau toh sudah sempurna. Kalau kurang 1 hari saja, contohnya masih tanggal 29, 15 tahunnya masih kurang 1 hari. Ketika lihat dalam tanggalan kalender ataupun dengan ru'yah,
memang masih tanggal 29 dan bulan ini sampai tanggal 30, maka anak tersebut belum dinyatakan balik kalau memang belum terjadi tanda-tanda yang lain yang dua nanti akan kita terangkan. Belum pernah ihtilam, belum pernah haid, maka anak tersebut itu belum dinyatakan balik. Berarti pas ketika umur 15 tahun qomariyatan tahdidiyatan. Ini. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Termasuk tandanya balik itu adalah al-ihtilam. Apa itu al-ihtilam? Artinya itu adalah mimpi keluar mani ataupun mimpi basah. Nih, kalau disarahi terangkan itu al-imna wa illam yakhruj al-maniyyu minadz dzakar. Yang namanya ihtilam itu al-imna, yaitu keluar mani. Walaupun keluarnya itu ternyata bukan hanya karena mimpi. Yang terpenting anak kita itu sudah di atas 9 tahun kok keluar mani, ya, maka anak kita itu sudah dinyatakan balik. Itu balik itu tandanya, baik sengaja keluarnya ataupun keluarnya itu tidak sengaja. Masa anak-anak sengaja keluar, anak-anak ya zaman sekarang wallahu alam. Tapi kalau anak-anak kita mudah-mudahan tidak lah ya. Ini pokoknya tandanya sudah keluar mani di atas 9 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang terakhir, yang ketiga, wal haidu fil unsa litis ngisinina. Tandanya balik yang ketiga adalah haid. Kalau haid ini khusus untuk kaum wanita ataupun perempuan, nggak ada mamas-mamas ataupun anak laki-laki kok haid, itu nggak ada. Dan perempuan ini keluar darah itu ketika sudah umur 9 tahun. Tapi bukan tahdidiyah, bukan pasti. Maksudnya apa? Bagaimana kalau keluarnya itu 9 tahun kurang 1 hari, apakah dinyatakan sudah darah haid? Ataupun keluarnya itu 3 hari sebelum umur 9 tahun, apakah dinyatakan darah haid? Ternyata di sini bukan tahdidiyah. Ketika kurangnya itu di sini terangkan itu 15 hari ataupun 14 hari, 13 hari, 12 hari, 11 hari, 10 hari, 9 hari, sampai 1 hari. Anak kita umur 9 tahun kurang 1 hari ataupun sampai 15 hari, kok sudah keluar haid, itu dinyatakan darah haid. Lah bagaimana ketika keluarnya itu kurang 16 hari? Nah, maka di sini tidak dinyatakan darah haid. Nah, ini perlu kita ketahui, dan khususnya kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena anak-anak kita itu mungkin belum paham. Sebenarnya di sekolah, khususnya di SD Ta'asolah itu sudah diajarkan. Ini yang kelas 5, kelas 6, kita ajarkan terkait pembelajaran ataupun fiqhun nisa, fikih kewanitaan. Kita ajarkan sama mereka, sama anak kita. Biar apa? Biar anak-anak kita itu ketika terjadi, ya, khususnya yang cewek ini keluar darah dari farjinya, maka
anak kita itu sudah nggak bingung lagi, anak kita itu sudah tahu, oh ini darah haid. Itu yang kita harapkan seperti itu. Walaupun seperti itu yang namanya anak-anak, namanya juga anak-anak. Sudah kita terangkan sama gurunya yang memang yang menerangkan itu ustazah yang alumni pondok pesantren. Tapi namanya anak-anak kadang tidak paham ataupun kadang belum paham yang disampaikan oleh ibu gurunya. Makanya walaupun anak-anak kita, khususnya anak-anak SD soleh kelas 5 dan kelas 6 sudah diberikan fiqhun nisa, fikih kewanitaan, tapi kita sebagai orang tua, kita yang memantau anak kita. Jangan sampai kok anak kita itu lapor, Bu, saya ini tadi keluar darah begini. Ini gimana, Bu ya? Lah ibunya darah gimana? Ibunya nggak tahu, bingung jawabnya bagaimana, nggak tahu. Padahal ibunya juga pernah, bahkan sudah setiap bulan seperti itu. Nah, ini kalau seperti itu ya memang kita sebagai orang tua harus juga mempunyai ilmu bagaimana untuk mendidik anak-anak kita. Karena kalau salah memutuskan apakah darah ini darah haid ataupun darah istihadhah, nanti yang dipermasalahkan itu ibadah yang lain, bisa menjalar ataupun ya bisa bahaya terkait dengan ibadah sholat ataupun ibadah puasanya ketika pas Ramadan keluar darah haid. Nah, maka di sini pendidikan ini sangat penting untuk anak-anak kita dan kita sebagai wali ataupun sebagai orang tua yang seharusnya ini yang wajib memberikan ilmu terkait dengan toharoh, dengan sholat, zakat, puasa. Itu kewajiban kita. Kita sebagai orang tua, kita wajib mendidik anak kita untuk bisa toharoh, yaitu bersuci, bagaimana mensucikan. Di antara istinja kita cebok, anak kita cebok, apakah pakai obat? Sekarang kan modelnya ceboknya pakai obat. Ya, biasanya yang di jalanan itu tidak pakai air ataupun tidak istinja dengan yang lain, tapi pakai obat. Itu obat abidnya itu ya. Berarti tidak melaksanakan kewajiban yaitu istinja. Jangan sampai anak kita itu malam-malam kencing di depan rumah, habis itu obat abid saja langsung dimasukkan, tidur lagi. Paginya sholat subuh belum cebok, apakah subuhnya sah? Ya tidak sah. Dari yang terkecil itu cebok. Atau mencuci pakaian, itu termasuk toharoh. Ada pakaian yang najis ataupun mutanajis, ada pakaian yang suci. Bagaimana cara mensucikannya? Oh, kita sudah zaman sekarang pakai mesin cuci. Juga ada caranya, bagaimana cara mensucikan dengan mesin cuci. Itu terkait dengan toharoh. Kenapa? Karena kita sholat, kok ternyata baju kita ataupun sarung kita ataupun peci ini, apalagi peci yang berwarna putih, ya Pak, ini berwarna hitam, ini bahaya nih. Kalau seandainya kok ada tai cecak, ini nggak kelihatan sebenarnya itu. Makanya harus dijaga benar. Tidak bisa dicuci. Harus hati-hati. Sholat membawa najis berarti sholat kita tidak sah. Itulah pentingnya ilmu pendidikan terkait dengan agama Islam, yaitu khususnya dalam ilmu fikih. Makanya itu afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Paling utamanya ilmu adalah ilmul hal, yaitu ilmu keadaan.
Maksudnya apa? Wong kita agama Islam, kita sudah balik, berarti kita sudah mukallaf karena kita berakal. Kita wajib sholat. Lah kita sholat kok tidak tahu ilmunya, maka kita sholatnya bagaimana? Makanya afdhalul ilmi ilmul hal, yaitu ilmu yang kita dibutuhkan. Kita orang muslim wajib sholat, berarti kita harus tahu ilmu sholat. Sholat tidak sah ketika tidak wudhu, berarti kita harus tahu ilmu tata cara berwudhu dan sebagainya dan sebagainya. Wa afdhalul amal hifdzul hal, paling utamanya amal, kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita zakat, adalah ibadah kita ataupun amaliyah kita yang didasari dengan ilmu. Maksudnya hifdzul hal, dijaga dengan ilmu. Sholatnya sudah benar sesuai dengan ilmu fikih minimal di situ. Makanya ini pelajaran-pelajaran seperti ini yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Sekolah penting, sekolah penting, bukan tidak penting, sekolah penting. Tapi ngaji wajib, ngaji wajib. Nabi itu bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardhatun, sangat fardu, sangat wajib untuk siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang yang muslim. Lah orang muslim itu ada arkanul Islam, diantaranya sholat. Bagaimana untuk sholatnya sah? Ya harus tahu tata cara sholat. Makanya kita belajar terkait dengan sholat ini kita harus ya yang benar-benar seperti itu, jangan sampai asal-asalan. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di SD IT As-Sholeh mudah-mudahan bisa paham lah terkait dengan ilmu fikihnya, karena di SD kita itu kelas 1, kelas 2 memakai fasolatan, fikih dasar, fasolatan kudus gitu. Yang kita harapkan itu anak kita itu ya benar-benar bisa sholat, walaupun namanya fasolatan tapi ada terkait toharohnya di situ. Sholat yang benar itu kelas 1, kelas 2. Kelas 3 mabadi fikhiyah juz 1. Kelas 4 juz 2, kelas 5 juz 3, kelas 6 juz 4. Yang kita harapkan itu kita berikan ilmu-ilmu ini sebagai dasar anak kita, ya minimal untuk mendasari biar amalnya, sholatnya dan ibadahnya itu sesuai dengan ilmu. Jadi kita sholatnya, ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini terkait dengan alamatul buluh, tanda-tanda balik. Ini kita harus tahu, anak kita juga harus mengetahui. Maka diterangkan fala yajibu al-amru idza muyiza qabla sam'i. Pendidikan ini sebenarnya kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Ketika orang tua menyadari, saya juga tidak tahu bagaimana sholat yang benar, saya nggak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, yang baik, sesuai tajwid, ya kita pasrahkan kepada para kiai, kita pondokkan, ataupun kita sekolahkan ke sekolah yang di situ diajarkan tata cara wudhu, sholat dan sebagainya. Biar apa ya? Biar kita sebagai orang tua itu gugur kewajiban. Dan nanti untuk biayanya, biaya pembiayaan itu ya dari harta orang tuanya, dari bapaknya. Kok bapaknya miskinnya dari ibunya? Kok ibunya miskin, mbah-mbahnya miskin? Ya nanti diambilkan dari Baitul Mal. Nggak ada Baitul Mal, ya dari orang-orang kaya sekitar, untuk membiayai bagaimana anak-anak itu benar-benar bisa mengaji,
benar-benar bisa beribadah. Itu yang terpenting itu. Toharoh, sholat dan sebagainya terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, anak kita itu kalau sudah umur 7 tahun kita awasi, kita ajak mereka, ajak anak-anak kita itu untuk sholat. Ayo sholat sama abah, ayo kamu sholat, ayo. Dijak, bapaknya ikut ke masjid. Jangan sampai kok hanya menyuruh, pas sholat. Bapaknya nang rumah tulan HP baik, nonton TV, bahas sinetron, ibunya sinetron lagi. Itu tidak seperti itu pendidikan. Ya, kita mengajak anak kita mencontohkan. Yang dibutuhkan anak kita itu uswatun hasanah, adalah contoh yang baik. Ya, kita mencontohkan anak kita lah. Kita mengajak, bukan menyuruh saja. Ya, kita ajak sambil kita menyuruh. Kalau sudah 7 tahun, kita wajib menyuruh, kita wajib mengajak. Ayo sholat. Subuh kita bangunin. Jangan sampai kok subuh bangun jam 6, anak biarin saja nggak sholat. Itu nggak boleh. Karena dituntut di sini ketika anak umur 7 tahun, orang tua walinya itu berkewajiban untuk menyuruh anaknya sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan anak tersebut. 7, 8, 9, 10 kok ternyata belum sholat. Ketika anak kita umur 10 tahun, kita sebagai walinya, orang tuanya, ini berhak memukul, tapi ghairi mubarrihin, pukulan yang tidak mencederai, maksudnya tidak menjadikan mungkin sakit sama anak tersebut. Ya, hanya untuk menakut-nakuti al-hadr. Pokoknya sholat apa enggak? Kalau nggak sholat nih, saya masih ingat dulu ketika saya masih SD itu, kalau nggak sholat sama ibu itu, yang ibu saya galak banget. Kalau nggak sholat itu bawanya apa? Carang apa orang Cilacap ya? Carang itu bambu, pucukan bambu ataupun tangkai bambu itu pokoknya bawa giting loh, bawa apa? Ya carang itu. Sholat apa enggak? Bangetnya itu orang tua saya itu ingin anaknya itu istiqomah dalam melaksanakan sholatnya. Kepengennya itu jangan sampai anak saya itu tidak melaksanakan sholat. Begitu juga yang lainnya ngaji. Kalau sudah jam 5:30 kok belum pulang, langsung ibu saya itu keliling-keliling tetangganya itu pokoknya mencari saya. Bawahnya juga sama, bawahnya ini carang. Itu bukan kejam, bukan itu, tapi itu sebagai pendidikan. Begitu juga sebenarnya walil mu'alim aidon. Karena anak-anak kita itu kita titipkan di madrasah diniyah ataupun kita titipkan di sekolah yang berbasis pondok pesantren, biar anak saya itu bisa sholat, ibadah dan sebagainya. Sebenarnya kalau di kitab di sini walil mu'alim aidon, seorang guru pun boleh memukul sebenarnya, boleh memukul, tapi memukul yang tidak menceridai, membahayakan lah, intinya seperti itu. Hanya untuk menakut-nakuti saja. Kan kemarin viral itu ya, ada guru mengawasi anaknya sholat, ternyata anaknya nggak mau sholat. Guru tersebut itu ya dilaporkan ke polisi oleh wali muridnya. Nah ini ya memang ya zaman sekarang seperti itu. Ya kita hati-hati. Saya juga hati-hati sebagai guru ya untuk bisa menjaga daripada emosi. Ya kadang kita manusia biasa, kita emosi ya. Karena kita bukan manusia luar biasa. Kadang-kadang ketika anak itu ya berbuat yang membuat kita emosi, ya kita kadang marah begitu.
Tapi ya selayaknya kita jangan marah, tapi kita ya action. Kalau marah itu action saja, jangan jangan marah beneran, nanti sakit hati. Masa jadi guru sakit hati terus, nggak boleh seperti itu. Sebenarnya ini boleh, tapi ini tidak membahayakan, hanya menakut-nakuti saja loh. Biar anak kita itu manut sama kita. Kalau kita biarkan sholat yang ngono, ora yang ngono, nah nanti akhirnya anak kita itu nggak mau menjalankan sholat seperti itu. Ini terkait dengan alamatul bulu, tanda-tanda balik. Intinya kalau ada salah satu daripada 3 tanda ini, yang pertama sempurnanya umur 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua ihtilam di atas 9 tahun baik laki-laki atau perempuan. Yang ketiga haid bagi perempuan di atas umur 9 tahun. Maka ketika anak kita kok terjadi salah satunya ada tanda-tanda 3 ini, maka anak kita sudah dinyatakan balik, sudah wajib dengan sendirinya. Berarti sudah menjadi orang yang mukallaf, dibebani untuk menjalankan syariat agama Islam. Ketika mencuri ya udah, yang dosa dia sendiri. Beda dengan anak yang di luar, yang belum balik, belum mukallaf. Ketika mencuri, ketika berbuat salah dosa, ini tanggungannya orang tua, tanggungannya wali. Makanya ketika anak kecil kok belum balik mencuri, ya orang tua itu yang akan menanggungnya. Ketika mencuri 10.000 ya siap menggantikan 10.000 seperti itu. Ini terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu ya kita mengevaluasi diri kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya ya bisa diberikan kesabaran, bisa diberikan ketabahan dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang kita harapkan termasuk anak-anak yang birrul walidain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Soleh Media.